Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di saat pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kembali mendengarkan akan Renungan Kebenaran Firman Tuhan. Sebelum kita mengawali hari yang baru, sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Bila firman Tuhan pagi ini akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu sebelum kita dengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak setiap kita untuk mengawali dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu pagi ini Bapa, buat rahmat-Mu, buat anugerah-Mu, buat berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, dengan semangat kekuatan yang baru. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu pada saat ini kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk ditabur melalui kebenaran firman-Mu. Sampaikan firman-Mu Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kolose pasal yang kedua ayatnya yang ke-7. Kita akan melihat Kolose 2 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Firman Tuhan katakan seperti ini saudara, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada pagi ini adalah tetap hidup di dalam Tuhan. Tetap hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, artinya kita telah mengambil keputusan bahwa kita hidup bersatu dengan Dia dan mengizinkan Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Hal itu mengandung konsekuensi bahwa kita tidak boleh membiarkan siapapun menjadi perintang antara kita dengan Kristus. Karena kita telah bersatu dengan Kristus melalui apa? Membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Oleh karena itu, setiap kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus tetap hidup di dalam Tuhan. Kita tidak boleh meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan berarti apa saudara? Alkitab tadi katakan kita harus berakar di dalam Dia. Itu yang dikatakan firman Tuhan tadi saudara dalam Kolose pasal yang ketiga ayatnya yang ke-7. Kita harus berakar di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kerohanian kita memang harus berakar di dalam Kristus. Sebagai orang-orang yang telah dipilih untuk menerima anugerah keselamatan melalui Yesus Kristus, kita harus memastikan bahwa kita mendapatkan nutrisi yang tepat agar kerohanian kita bertumbuh secara sehat. Dengan berakar di dalam komunitas yang tepat, kita dapat tegak berdiri terhadap segala angin pengajaran yang menerpa dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, agar kita tetap berakar di dalam Tuhan, kita harus terus membangun diri kita harus memberikan makan rohani kita dengan nutrisi yang tepat, saudaraku. Ya, kita berikan diri kita itu kebenaran firman Tuhan, makanan rohani
yaitu kebenaran firman Tuhan setiap hari. Dan kita hidup di dalam doa. Kita hidup dalam pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Sehingga kerohanian kita ini, saudara, kita akan berakar di dalam Tuhan. Tanpa kita berakar di dalam Tuhan, maka kita akan mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, saudaraku. Karena ini kita sudah memasuki akhir zaman. Di mana di akhir zaman, saudaraku, akan muncul banyak pengajar-pengajaran yang bisa menyesatkan kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Namun tatkala kita berakar di dalam Tuhan, kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun ada pengajaran-pengajaran yang sesat, yang menerpa kehidupan kita, namun kita tetap mendapatkan pertumbuhan yang baik, saudaraku. Karena apa? Karena kita berakar di dalam Tuhan. Kita sudah punya akar, sehingga kita tidak mudah diterpa oleh angin pengajaran yang menyesatkan, bahkan diterpa oleh pergumulan-pergumulan yang membuat orang bisa jatuh, saudara. Karena apa? Karena kita telah berakar di dalam Dia. Dan ini harusnya yang ada dalam kehidupan orang yang percaya, yang hidup di dalam Tuhan. Yaitu kita harus berakar di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, kita harus dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia. Tadi ayat Alkitab katakan seperti itu, saudaraku. Jadi setelah kita memiliki akar yang menyerap nutrisi yang sehat dan menjadikan dasar yang kuat dalam kehidupan kita, maka kerohanian kita harus bertumbuh bagaikan bangunan yang didirikan di atas fondasi yang kuat. Hanya di atas fondasi yang benar, maka suatu bangunan, saudara, dapat didirikan dan bertahan dalam berbagai kondisi cuaca yang mengancam. Ini penting sekali. Kita harus memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Jadi setelah kita berakar, kita bisa memiliki fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Fondasi kerohanian yang kuat menjadikan iman kita tumbuh dan tidak mudah runtuh oleh rupa-rupa hujan, banjir, dan angin, bahkan pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan kehidupan iman orang yang percaya kepada Tuhan. Ini penting sekali, saudaraku, kita harus membangun fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Banyak orang jatuh dalam dosa. Banyak orang tidak bangkit lagi. Banyak orang terpuruk dalam kehidupannya. Padahal dia sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena tidak berakar di dalam Dia. Karena tidak dibangun di atas Dia. Dibangun di atas fondasi yang kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Namun tatkala kita berakar dan dibangun di dalam Dia, maka apapun yang terjadi, masalah pergumulan, bahkan ada pengajaran-pengajaran yang menerpa dalam kehidupan kita, pengajaran yang menyesatkan, kita tetap kokoh, kita tetap kuat, kita tetap hidup di dalam Tuhan, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, berarti kita berakar di dalam Dia, lalu kita dibangun di atas Dia. Lalu yang ketiga, saudara, hidup di dalam Tuhan berarti kita harus bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan. Jadi kehidupan orang percaya harusnya memang bertambah teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Bukan sebaliknya, iman kita menjadi lemah oleh karena situasi kondisi yang terjadi di sekeliling kita, saudaraku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, rupa-rupa ajaran dan filsafat kosong saat ini banyak beredar di sekitar kita. Ajaran-ajaran ini bisa mengambil bentuk yang samar dan kadangkala menyerupai kekristenan yang benar. Namanya palsu, saudara. Palsu itu menyerupai kebenaran. Kadang kita tidak bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu, saudaraku. Namun saudara, pada saat kita bertambah teguh dalam iman kepada Tuhan, kita dapat menolak segala pengajaran-pengajaran yang kelihatannya adalah kebenaran, namun sesungguhnya itu bukan kebenaran di dalam kekristenan, saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tak jarang pula disampaikan oleh para pemuka agama
atau rohaniawan yang dengan cara yang kelihatannya mempesona dalam menyampaikan ajaran-ajaran tersebut, saudara. Sehingga bisa menyesatkan kehidupan orang yang percaya. Makanya Rasul Paulus katakan dalam Galatia 1, saudara, kalau kita membaca seluruhnya, ya, Rasul Paulus mengatakan kalau ada orang menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, kalau itu bukan Injil Kristus, terkutuklah dia. Lalu Rasul Paulus katakan sekali lagi kukatakan kepadamu, kalau ada orang yang memberitakan Injil, kalau itu bukan Injil Kristus, maka terkutuklah dia. Dan diulangi sekali lagi, saudara, sekalipun malaikat Tuhan yang memberitakan Injil, kalau itu bukan Injil Kristus, maka terkutuklah dia. Lalu Paulus katakan, lalu bagaimana? Apa yang akan kupilih? Kalau aku menyukakan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali ada banyak pengajar-pengajar, bahkan rohaniawan pemuka agama menyampaikan firman Tuhan hanya untuk menyenangkan telinga kita, saudara. Ya, hanya untuk menyenangkan telinga kita yang mendengar sehingga kita senang. Namun sebenarnya itu Injil yang sudah dimodifikasi. Sebenarnya itu bukan Injil Kristus. Supaya bagaimana semua orang bisa menerima, dibumbuin dengan ya hal-hal yang kelihatannya enak didengar, saudaraku. Namun ingat saudara, ya sekali lagi saya katakan kepada setiap kita, memang kebenaran yang sejati dengan kebenaran yang palsu itu kelihatannya mirip, saudara. Bahkan kebenaran yang palsu itu kelihatannya menyenangkan ya telinga kita pada saat kita mendengar. Namun kebenaran yang sejati kadang menyakitkan hati kita. Pada saat kita mendengar, kadang kita bisa tidak terima, saudaraku. Namun kalau kita orang percaya hidup di dalam Tuhan, kita akan bertambah teguh dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan kita tidak bisa diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang menyesatkan kehidupan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara yang kasih Tuhan, pengajaran-pengajaran seperti ini juga Tuhan Yesus sudah menyampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ya, akan muncul pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu, ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan supaya kita waspada serta kita menguji buah yang diberikan, saudaraku. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita mau berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan kita bertambah teguh dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita juga hati kita itu melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan, yang mengingatkan setiap kami, setiap orang yang sudah percaya kepadamu, untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan. Kami tidak pernah meninggalkan Tuhan. Biarlah kami Tuhan berakar di dalam Engkau. Biarlah kami terus membangun iman kami agar kami kokoh di dalam Tuhan. Dan iman kami terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu pagi ini. Meteraikan firman-Mu dalam loh hati kami Tuhan. Biarlah kami terus bertumbuh, berakar dan berbuah. Dan nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan sebelum kami berpisah Bapa, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan
Amin, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasih dan berkati Tuhan, pada akhirnya saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati undur diri dari hadapan saudara dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap diberkati Tuhan. Baik, sampai berjumpa kembali di besok pagi dalam renungan pagi kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya Pastor Cornelius Rahtomo Jati. Shalom. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya